Polisi menangkap pembunuh Vicky Firlana dan langsung membawanya ke Polres Metro Jakarta Selatan. Pelaku terpaksa ditembak oleh petugas kepolisian lantaran melawan saat akan ditangkap. Kapolres Metro Jakarta Selatan mengatakan pelaku yang diamankan adalah eksekutor. Dugaan sementara pelaku tidak kenal korbannya dan hanya menerima perintah dengan bayaran. Bahwa pelaku ini tidak mengenal dengan korban atau tidak ada hubungan dengan korban, sehingga kami menduga bahwa pelaku ini ada yang memerintahkan ya untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Nah, ini juga sedang kami dalami aktornya ataupun siapa orang yang menyuruh ini. Suasana haru dan tangis mengiringi pemakaman Vicky Firlana Jumat pagi di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Sejumlah keluarga dan kerabat turut serta mengantar pemuda berusia 22 tahun itu ke peristirahatannya yang terakhir. Sebelumnya warga dan petugas menemukan jenazah Vicky Firlana tergeletak di Taman Pemakaman Umum Kaber, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Terdapat sejumlah luka tusuk pada tubuh korban. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Atika Hasiholan angkat bicara mengenai hasil swab dirinya. Atika gencar melakukan swab test sebagai upaya deteksi dini dan protokol kesehatan. Artis Atika Hasiholan mengunggah pernyataan yang menarik perhatian publik. Melalui unggahan media sosialnya, Atika mengaku melakukan tes COVID-19 sebanyak 3 kali dalam satu hari dengan hasil yang bervariasi. Langkah tersebut Atika tempuh sebagai antisipasi di tengah tingginya mobilitas yang sedang dirinya jalani. Setelah tes PCR, saya langsung ke lokasi syuting karena saya anggap toh juga ada swab antigen lagi kan nanti di lokasi karena memang kita selalu swab antigen. Swab antigen hasilnya negatif, ya udah setelah saya selesai syuting jam 12 siang, hasil dari lab keluar bahwa saya ternyata positif. Saya ternyata positif karena saya merasa saya sudah melakukan 4 kali swab antigen negatif, termasuk 1 kali setelah saya diambil sampel PCR, maka saya memutuskan untuk mengambil lagi tes PCR untuk memastikan gitu. Dan karena mungkin waktu itu ada sedikit panik ya, jadi saya memutuskan untuk mengambil tes PCR-nya itu sekeluarga rame-rame gitu sama suami dan anak saya. Ya udah kita PCR yang nggak cepat ya, yang bukan yang 4 jam gitu, dan hasilnya keluar semua alhamdulillah negatif. Saya negatif, suami saya negatif, anak saya negatif, semuanya negatif gitu loh. Jadi ya udah sebenarnya sih intinya yang saya post di IG story saya itu hanya itu, dan saya juga menggunakan bahasa yang sangat simpel juga pada saat saya post itu. Terkait hasil swab yang berbeda-beda dalam satu hari, Menteri Kesehatan menjelaskan bahwa tidak ada tes yang sempurna. Ada tes PCR dimanapun di dunia ini yang 100% sempurna. Oleh karena itu, untuk kedatangan dari luar negeri yang sering ramai, Kementerian Kesehatan sudah mengizinkan kalau misalnya ada di tes positif, boleh melakukan tes pembanding. Cuma bayar sendiri dan sekaligus 2 lab yang berbeda dan sudah diakreditasi oleh Kementerian Kesehatan. Sehingga kalau keluar nanti 2 hasilnya, langsung kita bisa lihat, oh ternyata kan jadi ada 3 hasilnya. Kalau 2, 1 bilang negatif, yaitu otomatis negatif. Kalau 2 dari 3 itu bilang positif, ya dia itu positif. Proses tracing dan deteksi dini menjadi langkah penting dalam menghadapi pandemi. Pemilihan laboratorium terpercaya yang terdaftar di Kementerian Kesehatan pun dapat menjadi upaya minimalisir keraguan atas hasil tes PCR. Gara-gara insiden pengeroyokan wasit, polisi menghentikan sementara pelaksanaan Liga 3 sepak bola di Kota Malang, Jawa Timur. Selain itu, gelaran ditunda akibat 19 pemain dinyatakan positif COVID-19. Pertandingan Liga 3 antara NZR Sumbersari dan Farmer FC di Stadion Gajah Enak Kota Malang dinodai insiden pengeroyokan wasit. Dalam pertandingan yang berakhir imbang 1-1 ini, salah satu tim menilai beberapa keputusan wasit terkesan merugikan. Sementara buntut dari insiden pengeroyokan wasit, Satreskrim Polresta Malang Kota telah melakukan pemeriksaan kepada 3 orang saksi dan korban.
Polisi juga menghentikan sementara pelaksanaan Liga 3 bahkan mempertimbangkan kembali pelaksanaan Liga 3 di Kota Malang. Ada laporan polisi terhadap kasus pengeroyokan, tindakan kekerasan secara bersama-sama terhadap wasit. Sudah kami terima dan kami tangani saat sekarang. Sekarang sudah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi-saksi dan melakukan visum et repertum. Sementara itu, NZR Sumbersari meminta maaf atas kericuhan pengeroyokan wasit. Pihaknya berdalih hal itu merupakan spontanitas karena tidak puas atas kepemimpinan wasit yang dianggap merugikan tim. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Timnas Indonesia dipastikan batal mengikuti turnamen Piala AFF U23 di Kamboja karena 7 pemainnya positif COVID-19. Selain itu, sejumlah pemain Garuda Muda juga mengalami cedera. Timnas Indonesia batal mengikuti turnamen Piala AFF U23 2022 yang akan digelar di Kamboja pada 14 hingga 26 Februari mendatang. Melalui akun Twitternya, PSSI menyebut pembatalan disebabkan karena 7 pemain timnas dan 1 ofisial positif COVID-19. Selain itu, ada 4 pemain yang dalam pemantauan lantaran berada satu kamar dengan pemain yang lebih dulu dinyatakan positif. Di luar kasus COVID-19, ada 3 pemain yang juga masih cedera, yaitu Gunawan Sarmandoen, Ramai Rumakik, dan Muhammad Iqbal. Skuad Garuda Muda juga hanya memiliki 1 kiper, yaitu Muhammad Riyandi. Riyandi pun disebut baru saja menjalani karantina selama 10 hari. Menurut Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan, keputusan pembatalan ini diambil berdasarkan keputusan bersama pelatih Shin Tae-yong dan demi keselamatan skuad Garuda Muda. Ia juga menyebut telah meminta maaf ke pihak AFF. Akhirnya kita putuskan tadi malam dengan berat hati, kita mohon maaf juga ke AFF, kita putuskan tidak berangkat pertandingan di sana. Padahal persiapan sudah. Jelang pelaksanaan MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika, nama Lombok dan Indonesia seketika mendunia. Postingan para pebalap saat berkegiatan di Lombok dan sirkuit Mandalika menjadi bentuk promosi yang mendapatkan apresiasi dari Wakil Menteri Parekraf Angelata Nusudibyo. Penetapan Mandalika sebagai destinasi super prioritas terbukti dengan mendunianya nama sirkuit Mandalika dan Lombok jelang pelaksanaan MotoGP 2022. Postingan para pembalap kelas dunia di media sosial saat berkegiatan dan menikmati keindahan Lombok jelang menjalani tes pramusim MotoGP semakin mengangkat nama Indonesia. Peran rider kelas dunia ini dalam mempromosikan Indonesia mendapat apresiasi dari Wakil Menteri Parekraf Angelata Nusudibyo. Bahwa mereka betul-betul menikmati dan kami betul-betul harapkan experience positif mereka ini bisa menjadi promosi bagi pariwisata dan ekonomi kreatif kita dan bisa meningkatkan citra Indonesia khususnya dalam menggelar sport tourism event berskala internasional. Sistem travel bubble yang berlaku untuk para pembalap MotoGP jelang tes pramusim di sirkuit Mandalika memungkinkan mereka bisa langsung aktivitas di luar hotel setelah sampai ke Lombok. Tim Liputan iNews melaporkan. Pol Espargaro menjadi yang tercepat pada hari pertama tes pramusim MotoGP di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Rider tim Repsol Honda itu mengungguli saudaranya Alex Espargaro. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews Malam. Kita percaya pandemi akan bisa dilalui dengan saling jaga dan saling peduli. Mari kita jaga diri dan saling mengingatkan untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan kurangi mobilitas. Bersama saya Bibi Kristami dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat akhirnya dimulai. Pada hari pertama uji coba, 24 pembalap menjajal sirkuit Mandalika dengan motor balap mereka. Pol Espargaro menjadi rider dengan catatan waktu terbaik pada sesi kali ini usai menjalani 69 putaran. Pol Espargaro menorehkan waktu tercepat 1 menit 32,466 detik pada putaran ke-68. Ia mengungguli rider tim Aprilia Alex Espargaro yang berada di posisi kedua dengan waktu 1 menit 32,937 detik.
Sementara itu, sang juara bertahan Fabio Quartararo menyelesaikan sesi ini di posisi kelima. Rider tim Monster Yamaha Energy mencatat waktu 1 menit 33,108 detik. Sesi latihan pramusim digelar lagi pada hari Sabtu. Waktu pelaksanaan akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.